Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah hati yang luka. Ayat bacaan kita terambil dari Mazmur 147 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mazmur 147 ayat yang ketiga. Saudara, ini adalah Mazmur Daud yang Tuhan sampaikan pagi hari ini bagi kita tentang hati yang luka, tentang batin yang terluka, tentang semangat yang patah. Saudara, di hari-hari ini saudara, kita melihat bagaimana keadaan situasi yang kita hadapi. Kita melihat di sana sini banyak berita yang kadang menakutkan, mengkhawatirkan, bahkan mungkin banyak persoalan yang terjadi akibat masa-masa pandemi ini. Bagaimana dengan suasana hati saudara pagi hari ini? Apakah hati kita secerah mentari yang selalu setia menyapa kita di kala pagi? Ataukah hati kita seperti awan gelap yang dihiasi oleh petir yang siap menyambar oleh karena terluka? Tak bisa dipungkiri, hampir semua orang pernah mengalami apa yang dinamakan luka hati, patah hati, hati yang patah, semangat yang patah, dan banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Bisa karena disakiti, atau dikhianati, digosipkan, difitnah, atau diperlakukan secara tidak adil oleh orang lain. Apabila luka hati tersebut tidak secara cepat diatasi, akan menimbulkan masalah yang lebih serius di dalam diri orang yang bersangkutan. Apa itu saudara? Ketika ada rasa pahit, ada luka, ada amarah, ada kebencian di dalam hati, maka yang timbul adalah dendam, kepahitan, frustasi, mengasihani diri sendiri secara berlebihan, dan akhirnya citra diri pun rusak karena menganggap diri tak berharga. Wow, betapa tidak baiknya saudara akibat dari luka hati, patah hati, kebencian yang kita simpan dalam hati kita. Luka hati adalah suatu keadaan dalam batin seseorang yang menimbulkan perasaan marah, benci, kecewa, dan pahit yang begitu mendalam sebagai akibat dari penolakan atau perlakuan semena-mena dari orang lain. Namun pada dasarnya luka hati ini diperparah bukan karena perbuatan orang lain yang menyakiti, tetapi justru pada respon kita atau sikap hati kita terhadap perbuatan orang tersebut. Salah satu contoh dalam Alkitab, kalau kita bisa melihat, kita baca dalam Kejadian 37, 39, 40 saudara, dalam Perjanjian Lama, yaitu Yusuf, salah satu tokoh dalam Alkitab, adalah orang yang sesungguhnya punya alasan kuat untuk terluka hatinya karena peristiwa-peristiwa pahit yang dialaminya. Dibenci, dimusuhi, diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya sendiri, dibuang ke dalam sumur, dijual sebagai budak, difitnah oleh istri Potifar, dan dilupakan begitu saja oleh juru minum raja yang telah ditolongnya. Meski demikian, kalau kita melihat, kita membaca firman Tuhan ini, apa yang Yusuf lakukan, apa yang Yusuf responi terhadap hal-hal tersebut yang diperbuat oleh orang lain itu kepadanya. Kalau kita tahu, Yusuf tidak membiarkan dirinya larut dalam kekecewaan, pemberontakan, keputusasaan, pahit hati, benci, ataupun dendam. Ini terjadi kenapa saudara? Karena Yusuf memilih untuk merespon secara positif masalah yang menimpanya dan menyerahkan semua pergumulannya itu kepada Tuhan. Wow, Yusuf adalah orang yang
begitu takut dan mengasihi Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Teladan bagi kita, saudaraku, untuk kita bisa mengampuni, bisa taat kepada Tuhan di dalam kita menghadapi segala kepahitan, luka hati, kebencian orang lain terhadap kita. Saudara, apakah pagi ini engkau sedang terluka? Apakah pagi ini engkau sedang mengalami kepahitan, kekecewaan, atau engkau putus asa? Pagi hari ini, saudaraku, segeralah datang kepada Tuhan dan akuilah dengan jujur di hadapan Tuhan. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat dilepaskan dan dibebaskan dari luka hati, karena Yesus, karena Tuhan kita adalah sumber damai sejahtera kita. Saudara, jangan biarkan luka hatimu terlalu lama. Saudara, sama dengan seperti perumpamaan, kita punya tas, saudara. Lalu tas kita itu biasanya kan kita isi dengan hal-hal yang penting, bukan? Mungkin dompet kita, mungkin alat kosmetik kita, mungkin juga itu hal-hal yang berharga lah kita simpan dalam tas. Apakah kita menyimpan sampah di dalam tas kita? Mungkin bekas makanan, mungkin bekas minuman, bekas kue yang gak habis kita masukkan ke tas. Saya rasa tidak, saudara, karena kita tahu itu sampah. Karena kalau kita biarkan di dalam tas, maka sampah itu akan membusuk dan membuat tas kita rusak, dan kita akan mengalami bau yang tidak enak. Begitu juga dengan hati kita, saudara. Simpanlah hal-hal yang baik dalam hatimu. Simpanlah hal-hal yang membangkitkan iman. Simpanlah hal-hal yang membangkitkan kuasa Tuhan, yaitu kasih, kesabaran, mengampuni, sukacita dari Roh Kudus. Itulah yang kita simpan. Segala sampah yang tidak berkenan, buang, saudara. Karena itu akan membusuk dan membuat hati kita rusak, hidup kita rusak. Pagi hari ini, jika tahu bahwa luka hati tidak mendatangkan kebaikan, mengapa harus dipelihara? Kita akan rugi sendiri, saudara. Karena itu pagi hari ini buang segala luka hatimu, gantikan dengan damai kasih Yesus, sukacita Roh Kudus di dalam hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan, biarlah pagi hari ini Engkau membaharui hati kami dengan hati yang baru. Biar segala luka, kemarahan, kebencian, kekesalan, Tuhan ambil dari hati kami. Kami buang dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan gantikan dengan damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Hati yang mengampuni, hati yang mengasihi, Tuhan taruh di hati kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.